Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 12 agama 1, yaitu Laila Marifah, Najma Sakibah, dan Siti Nurjana akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hukum dan penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta kebudayaan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Polri. Dalam pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang Polri atau Kepolisian RI. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri. 2. Kejaksaan RI. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas dan wewenang Kejaksaan RI. Pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman umum. 3. Hakim RI. Dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Hakim RI. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan, berdasarkan ketentuan perundang-undang. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. C. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 4. Advokat yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Syarat untuk menjadi advokat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003.
Hak dan kewajiban advokat diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. 5. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia disingkat sebagai KPK merupakan suatu lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Tujuan KPK contohnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Wewenang KPK contohnya menerima laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. 3. Pedoman asas KPK yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepercayaan umum, dan proporsionalitas. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Contoh kasus-kasus pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga, seperti mengabaikan perintah orang tua; dalam lingkungan sekolah, seperti mencontek ketika ulangan; dalam lingkungan masyarakat, contohnya seperti main hakim sendiri; dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas. Berikut video tentang contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Hari ini Selasa 8 September 2020, Kejaksaan Agung menggelar ekspos atau gelar perkara terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejagung akan menyampaikan hasil penyidikan Jaksa Pinangki yang kini telah masuk ke tahap 1 sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan undangan gelar perkara ke KPK pada Senin 7 September 2020. Selain KPK, pihak Kementerian Hukum dan HAM serta Bareskrim Polri juga diundang. Surat perintah supervisi dugaan suap yang melibatkan Joko Chandra dan Pinangki telah diterbitkan oleh KPK, baik kasus yang ditangani oleh Kejagung maupun Polri. Dikutip dari Kompas.tv, Selasa 8 September 2020, di tengah sorotan publik, jaksa dan polisi mempercepat berkas kasus-kasus Joko Chandra yang melibatkan jaksa dan polisi. KPK pun ikut turun tangan untuk melakukan supervisi kasus Joko Chandra. Selama 2 bulan, 2 berkas kasus Joko Chandra sampai ke tangan Jaksa Kejagung. 2 berkas kasus tersebut yaitu suap hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice Interpol, serta surat jalan untuk Joko Chandra lalu lalang Jakarta Pontianak, kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan pekan lalu. 1 berkas lagi yang ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah sampai ke tangan Jaksa Peneliti sebelum dibuat penuntutan. Yang dimaksud adalah Jampitsus Ali Mukartono adalah kasus suap penerbitan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfanjaya, politikus Partai Nasdem. Meski begitu masih ada yang kurang, yaitu saksi kunci penghubung Pinangki dan Joko Chandra yang kini masih jadi buronan. Beredar isu bahwa saksi penghubung itu adalah adik ipar Joko Chandra yang kini telah meninggal.
informasi di Tribunnews Update kali ini, saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.